Kami dari kelompok 14 Manajemen Pemasaran akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Mewujudkan Loyalitas Pelanggan. 1. Retensi pelanggan. Berbagai riset menunjukkan bahwa retensi pelanggan yang dilandasi kemampuan membangun orientasi pelanggan dapat memberikan sejumlah manfaat, di antaranya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan pendapatan. Peningkatan produktivitas ini seperti efisiensi biaya dalam melayani repeat customer, kesediaan untuk membayar harga premium, dan loyalitas pelanggan. Sedangkan pertumbuhan pendapatan ini seperti getok tular positif, one-stop shopping, dan inovasi produk baru. 1. Tanggal loyalitas. Tanggal loyalitas yang paling atas yaitu pelanggan, yaitu penganjur. Penganjur ini merupakan pelanggan yang sedemikian puasnya dengan produk atau jasa perusahaan akan menyampaikan kepada siapa saja terhadap betapa bagusnya produk Anda. Yang kedua, klien. Klien merupakan orang yang secara reguler membeli produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga, pelanggan. Pelanggan merupakan orang yang membeli produk atau jasa perusahaan. Yang keempat, pembelanjaan. Pembelanjaan di sini merupakan prospek yang telah yakin mengunjungi suatu toko paling tidak sekali, akan tetapi ia masih belum membeli di sana. Yang kelima, prospek. Prospek merupakan orang-orang yang mengenali bisnis suatu perusahaan tetapi belum pernah masuk ke toko serta belum pernah membeli produk atau jasa perusahaan bersangkutan. Dalam konteks pemasaran jasa, terdapat beberapa jenis biaya beralih yang mempengaruhi kepuasan konsumen untuk beralih pemasok jasa. Yang pertama, continuity cost, yaitu kehilangan perilaku khusus dan persepsi terhadap risiko. Yang kedua, learning cost, diantaranya biaya pencarian, daya tarik alternatif usaha untuk menjelaskan ulang preferensi, dan keharusan untuk menjelaskan ulang preferensi dan kondisi pelanggan kepada penyedia jasa baru. Yang ketiga, sunk cost, seperti psikologi. 2. Motivasi konsumen untuk beralih merek. Terdapat 2 motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Dideskripsikan sebagai sekedar ingin mencoba produk baru dan hanya ingin mencoba sesuatu yang lain untuk sekedar berubah. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu merek yang biasa dibeli sedang habis, merek baru direkomendasikan oleh orang lain, merek baru merupakan tipe produk yang berbeda, merek baru lebih murah, merek baru sedang didiskon, dan kembali ke merek yang dulu biasa dibeli. 2. Defection Management. Pada prinsipnya, manajemen defeksi merupakan proses sistematis yang secara aktif berusaha mempertahankan pelanggan sebelum mereka membelot atau beralih ke pesaing. Terdapat 6 alasan utama terjadinya defeksi pelanggan. Yang pertama, price defectors. Yang kedua, product defectors. Yang ketiga, service defectors. Yang keempat, market defectors. Yang kelima, technological defectors. Dan yang keenam, organizational defectors. Kunci utama manajemen defeksi adalah menciptakan kultur zero defection di dalam perusahaan. Langkah yang pertama dalam proses manajemen defeksi adalah mengkomunikasikan kepada setiap karyawan pentingnya mempertahankan pelanggan saat ini dan manfaat yang diperoleh dari penurunan defeksi. Semua pihak termasuk manajemen puncak harus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam upaya merealisasikan sasaran zero defection. Langkah yang kedua adalah melatih para karyawan mengenai manajemen defeksi dengan cara 1. Mengumpulkan informasi mengenai pelanggan, yang kedua memberikan instruksi spesifik mengenai apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut, yang ketiga mengintrusikan para karyawan mengenai cara beraksi terhadap informasi tersebut, dan yang keempat mendorong para karyawan
untuk merespon informasi tersebut. Langkah ketiga dan mungkin yang paling kritis adalah mengkaitkan sistem intensif dengan tingkat defeksi. Langkah yang keempat, perusahaan yang sukses dalam manajemen defeksi juga berusaha menciptakan switching barriers yang bisa mengikat pelanggan dan membuat mereka enggan pindah ke perusahaan lain. C. Loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan harus dibarengi pula dengan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang benar-benar loyal bukan saja sangat potensial menjadi word of mouth advertiser, namun juga kemungkinan besar loyal pada portofolio produk dan jasa perusahaan selama bertahun-tahun. Hubungan antara kepuasan dan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan yang rendah, failurnya tidak puas dan tidak loyal, defektornya puas tetapi tidak loyal. Kemudian loyalitas pelanggan yang tinggi, forged loyalty-nya tidak puas namun tertarik pada program promosi loyalitas perusahaan, suksesnya puas, loyal, dan paling mungkin memberikan getok tular positif. Sedangkan kepuasan pelanggan yang rendah, failures-nya tidak puas dan tidak loyal, forged loyalty-nya tidak puas namun terikat pada program promosi loyalitas perusahaan, dan kepuasan pelanggan yang tinggi, defektornya puas tetapi tidak loyal, suksesnya puas, loyal, dan paling mungkin memberikan getok tular positif. Bentuk relationship quality tersebut dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama, personal identity, yaitu merek mencerminkan siapa konsumen yang memakainya. Yang kedua, interdependence, yaitu merek menggambarkan kehidupan konsumen sehari-hari. Yang ketiga, nostalgia, yakni keterkaitan dengan merek dikarenakan koneksi dengan masa lalu, misalnya memori saat kecil atau sewaktu remaja. Yang keempat, komitmen, yaitu dedikasi untuk mempertahankan relasi dengan merek spesifik sekalipun terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Yang kelima, love atau passion, yakni merek mampu menumbuhkan kecintaan atau kekaguman mendalam di kalangan para pemakainya. Yang keenam, intimacy, yaitu merek yang dipandang sebagai mitra oleh pelanggan. Bagian yang berikut aliran stokastik atau perspektif behavioral dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ukuran proporsi pembelian, yang kedua urutan pembelian, yang ketiga urutan probabilitas pembelian. Berikutnya aliran deterministik atau perspektif sikap. Sebagaimana telah diuraikan, masalah yang dihadapi dalam perspektif behavioral adalah bahwa yang biasa dijelaskan hanyalah fakta menyangkut pembelian ulang merek yang sama. Yang berikutnya contoh-contoh ukuran loyalitas berbasis perspektif determinis meliputi yang pertama brand preference, yang kedua contact, yang ketiga brand name loyalty, yang keempat jarak antara aksentase region dan neutrality, yang keempat proporsi atau jumlah merek dalam akseptasi, yang kelima proporsi atau jumlah merek dalam rejection. Yang berikut Lau dan Lei tahun 1999 berargumen bahwa faktor
Terus terdapat sebuah merek merupakan aspek krusial dalam pembentukan loyalitas merek. Itu dibedakan antara beberapa bagian. Yang pertama, predictability, yang kedua brand linking, yang ketiga brand competency, dan keempat trust in the company. Yang kelima, yang berikutnya lagi, model konsep detraktor loyalitas merek. Gambar model kontributor atau detraktor loyalitas merek. Yang pertama, tidak loyal, yang kedua pelanggan, yang ketiga loyal pada merek tertentu. Yang berikut, loyalitas merek juga bisa terbentuk karena faktor kebiasaan dan sejarah panjang pemakaian merek. Faktor-faktor yang menyebabkannya, yang pertama, konsumen menjadi familiar dengan merek yang telah pernah digunakan berulang kali. Yang kedua, konsumen seringkali membentuk selera atau preferensinya dikarenakan conditioning. Misalnya, pada mulanya kita tidak menyukai masakan Vietnam, namun setelah beberapa kali mencoba, kita kemudian belajar menyukainya dan akhirnya bisa jadi malah keranjingan. Yang ketiga, integration influences berpengaruh signifikan terhadap adopsi sejumlah merek. Yang berikut, sementara itu, web mengidentifikasi faktor detraktor loyalitas merek, yaitu daya tarik alternatif sebagai atraksi merek-merek alternatif dipersepsikan oleh pelanggan. Yang berikutnya, market factor. Yang berikutnya lagi customer factor. Konsumen juga berbeda dalam hal sensitivitas harga. Sebagai konsumen memeriksa dan membandingkan harga, bahkan sekalipun untuk item-item kecil, serta bisa mengidentifikasi setiap perbedaan harga antar toko atau penyediaan jasa. Yang berikutnya, model integratif loyalitas merek. Model integratif loyalitas merek pelanggan dikembangkan untuk memahami secara lebih komprehensif antecedent kognitif, afektif, dan konatif, serta konsekuensi loyalitas pelanggan. Itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu antecedent kognitif dan confidence tingkat. Persentase teman saya yaitu model integratif loyalitas merek. Dan dalam ini ada gambar, yaitu antecedent kognitif, accessibility, confidence, centrality, dan clarity.
yang menuju pada sikap relatif dan pembelian ulang. Terus ada antecedent efektif yang juga masuk dalam sikap relatif pembelian ulang. Dalam antecedent efektif ada emosi, mood, primary effect, dan kepuasan. Terus ada antecedent konatif yang di dalamnya ada switching cost, sunk cost, dan ekspektasi yang menuju juga kepada sikap relatif, pembelian, dan pembelian ulang. Terus ada norma sosial yang menuju juga pada pembelian ulang dan sikap relatif. Terus ada pengaruh situasional, hubungan loyalitas yang menuju juga kepada sikap relatif dan pembelian ulang. Nah, dari semua itu menuju kepada konsekuensi yang di dalamnya ada motivasi, pencarian, resistance to counterpression, dan getok tular. Maaf ya. Model loyalitas pelanggan. Dalam model loyalitas pelanggan ada 3. Yang pertama, memandang loyalitas sebagai sikap yang kadang-kadang mengarah pada terjalinnya relasi dengan merek. Terus model yang kedua yaitu mendasarkan loyalitas pada pola pembelian masa lalu dibandingkan motivasi atau komitmen konsumen terhadap merek. Yang model yang ketiga adalah ancaman kontingensi yang beranggapan bahwa konseptualisasi terbaik untuk loyalitas adalah bahwa hubungan antara sikap dan perilaku modernisasi oleh variabel-variabel kontingensi seperti kondisi individu saat ini, karakter individu, dan atau situasi pembelian yang dihadapi. Oke, ini adalah gambar dari 3 model loyalitas pelanggan. Teman-teman bisa melihatnya. Sikap dan keyakinan positif terhadap merek, pengaruh orang lain, keanggotaan, komunitas, dan identitas yang signifikan, yaitu model 1 yang menuju kepada loyalitas sikap terhadap merek, biasanya berupa loyalitas merek tunggal atau monogami. Kedua adalah habitual revealed behavior dan pengalaman memuaskan dan komitmen lemah terhadap merek, yang menuju pada model 2 yaitu loyalitas behavioral terhadap merek, terutama berupa split divided loyalty terhadap beberapa merek atau poligami. Yang berikut ada model yang ketiga yaitu situasi pembelian, situasi pemakaian, dan pencarian variasi, kondisi dan karakteristik individu. Model 3 menuju pada kondeterminan pembelian merek, terutama dipandang sebagai loyalitas lemah atau tidak loyal. Yang kedua adalah model loyalitas terhadap toko. Menurut Widing et al. 2003, loyalitas toko dapat didefinisikan sebagai a customer's predominant patronage of a store based on a favorable attitude. Jadi pelanggan berbelanja di toko tertentu lebih sering dibandingkan toko-toko lain untuk tipe-tipe produk tertentu dan memiliki sikap yang lebih positif terhadap toko bersangkutan. Yang kedua ada Widing et al. 1999 mengemukakan bahwa model loyalitas terhadap toko yang menjelaskan 2 kelompok determinan utama yang menyebabkan seorang pelanggan loyal pada toko tertentu. Lihat gambar 10.15. Teman-teman nanti bisa melihatnya ya setelah ini. What factor and how factor mengacu pada produk dan jasa apa saja yang bisa didapatkan pelanggan dari toko bersangkutan. Ya, inilah gambar 10.15 yaitu model loyalitas terhadap toko. Ada what factors dan how factors, yang keduanya menuju terhadap loyalitas terhadap toko. Nah, dalam what factor itu ada kualitas produk, assortment, nilai harga, dan store brand. Terus ada how factor yaitu kemudahan dalam memilih produk sendiri, informasi dan bantuan dalam toko, kenyamanan, penyelesaian masalah, dan personalisasi. Terus yang berikut ada Customer Relationship Management, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghadirkan kemudahan dan kecepatan akses informasi, berkontribusi pada semakin cerdas dan canggihnya konsumen di era milenium baru ini. Konsumen masa kini semakin sulit dipuaskan
dipuaskan. Mereka menuntut customized produk, speed, flexibility, quality, superior service, and cost effective. Konsekuensinya adalah perusahaan tidak bisa survive tanpa kemampuan memahami setiap pelanggan dan menawarkan produk dan jasa yang lebih tercustomized pada mereka. Butler 2000. Salah satu strategi yang bisa memfasilitasi hal tersebut adalah relationship marketing, yang dalam beberapa tahun terakhir diikuti pula dengan perkembangan customer relationship management. Sebagai contoh, Butterley 2004 mengatakan bahwa RM tidak sama dengan CRM. Menurutnya, CRM lebih menyangkut infrastruktur teknologi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang digunakan untuk mengelola data pelanggan dalam jumlah besar, sedangkan RM adalah cara menjalankan bisnis sekedar proses atau infrastruktur teknologi. Ia juga menjelaskan bahwa relationship marketing relationship marketing comprise CRM be an enabler of relationship marketing and come later in the price. Relationship marketing, istilah relasi atau hubungan, mengandung beberapa konotasi. Dalam bukunya Total Relationship Marketing, Gumeson 1999 mengidentifikasi 30 kemungkinan relasi yang dinamakan 30R. Lihat tabel 10.6. Sementara itu, definisi relationship marketing sendiri beraneka ragam dan dilandasi sejumlah aliran teori utama seperti agency teori, transaction cost economic, relationship dependency teori, social exchange teori, dan interaction teori. Donaldson and Etoile 2002. Nah, ini adalah gambar dari 10.6 yang dikatakan oleh Gumeson 1999, yang dimana 30R. Di sini ada classic market relationship, special market relationship, yang dimana ada classic diet, classic triad, classic network, relasi melalui pemasaran sempurna, maksudnya pemasar purna waktu. Terus ada service encounter, yang itu special market relationship. Ada relasi dengan pelanggan, close relationship versus distant relationship, relasi dengan pelanggan yang tidak puas, relasi monopoli, pelanggan sebagai anggota, relasi elektronik, prosocial relationship, non-commercial relationship, trend relationship, law-based relationship, dan criminal network. Selanjutnya ada mega relationship, yang di dalamnya ada jejaring personal dan sosial, mega marketing, knowledge relationship, masa media relationship. Lalu ada nano relationship, yaitu mekanisme pasar yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Terus ada pelanggan internal, relasi antara manajemen operasi dan manajemen pemasaran, internal marketing, two-dimensional matrix relationship. Yang berikut ada relasi dengan pihak eksternal, dan yang terakhir ada relasi dengan pemilik dan penyandang dana. Menurut Christopher Payne dan Valentine 2002, pemahaman mengenai RM merupakan hasil proses evaluasi atas berbagai konsep pemasaran dalam sejumlah bidang utama seperti consumer marketing, industrial marketing, non-profit marketing, social marketing, service marketing, dan relationship management. Yang terakhir ada gambar 10.16 evaluasi relationship marketing. Teman-teman bisa lihat di sini di garis vertikalnya itu ada bidang utama fokus pemasaran. Terus yang horizontalnya itu ada 1950-an, 1960-an sampai di 2000-an. Teman-teman bisa lihat customer marketing dari 1900
1950-an itu paling di atas ya. Ada customer marketing, terus di tahun 60-an 1960-an itu industrial marketing, 1970 ada non-profit and social marketing, dan di 1980 itu service marketing, 1990-an itu ada CRM, dan yang 2000 itu adalah relationship marketing. Saya menuju kepada relationship marketing. Oke, sekian dari video kami, dari presentasi kami. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Jangan lupa di like ya teman-teman. Terima kasih.